Kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 2 untuk memimpin diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat bertemu kembali walaupun hanya dengan media Zoom. Insya Allah ilmunya akan bermanfaat bagi kita semua. Salawat seiring salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda kita, Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama Intan Padilla dengan NIM 2005309, lalu rekan saya Miftahur Rahma dengan NIM 2005311, dan dengan saya sendiri yaitu Ririn Amelia dengan NIM 200530119. Pada kesempatan kali ini, kita pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang materi keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Baiklah, untuk pembahasan pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri tentang keseimbangan perekonomian dua sektor. Di dalam kesempatan ini, pembahasan kita pertama yaitu tentang hubungan antara konsumsi dan pendapatan, yang kedua yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, yang ketiga yaitu investasi dan fungsi investasi, dan yang keempat yaitu keseimbangan perekonomian negara. Aliran perekonomian dua sektor. Seperti yang dapat dilihat di dalam screen, yaitu yang pertama adalah menjual faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, atau skill, dan yang kedua itu memberikan pendapatan sebagai balas jasa. Di sana kita ini dihadapkan antara rumah tangga dengan produsen. Dan yang ketiga yaitu pengeluaran konsumen untuk pembelian barang dan jasa. Yang keempat itu menjual barang dan jasa. Di antara rumah tangga dan produsen, di sana itu pembahasan kita sekarang ini lebih ke dalam tabungan, investasi, dan pendapatan nasional. Dan yang terutama itu adalah bagian konsumsi. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Nah, selanjutnya kita dapat melihat hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting dalam penentukan pengeluaran rumah tangga. Nah, berikut telah kami paparkan tabel data dari pendapatan disposable atau biasa disebut dengan YD, lalu data pengeluaran konsumsi dan data tabungan yang biasa disebut dengan S. Tabel ini menunjukkan hubungan antara pendapatan disposable dengan pengeluaran rumah tangga dan tabungan rumah tangga. Apa itu fungsi konsumsi? Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C sama dengan A ditambah BY, atau C sama dengan A ditambah BYD, di mana A yaitu konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0, dan B adalah MPC. Apa itu fungsi tabungan? Fungsi tabungan itu adalah menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan S atau RT dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Bentuk umumnya yaitu S sama dengan min S0 ditambah dalam kurung 1 dikurang B atau YD, atau S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurang B
tutup kurung yaitu YD, di mana S sama dengan tabungan, A yaitu tabungan negatif bila pendapatan sama dengan 0, dan 1 dikurang B sama dengan kecenderungan menabung marginal atau MPC, dan YD yaitu pendapatan yang dapat dibelanjakan. Nah, berikut bentuk dari kurva antara konsumsi, tabungan, dan pendapatan nasional. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Intan Fadila. Kepada Intan Fadila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ririn. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang konsep kecondongan mengkonsumsi. Terbagi menjadi dua, yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC, merupakan perbandingan di antara delta C yang dilakukan dengan delta YD yang diperoleh. MPC ini sangat penting dalam menganalisis dampak konsumsi terhadap perekonomian. Konsumsi meningkat ketika pendapatan disposable meningkat. Secara keseluruhan, besar pengaruh peningkatan pendapatan disposable pada konsumsi rumah tangga akan tergantung pada MPC. Nilai MPC dapat dihitung dengan rumus MPC sama dengan delta C per delta YD. Yang kedua yaitu kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC. Merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi C dengan tingkat disposable income atau YD. Dapat Nilai APC dapat dihitung dengan rumus APC sama dengan C per YD. Selanjutnya, konsep kecondongan menabung ada dua, yaitu yang pertama, kecondongan menabung marginal atau MPS, merupakan perbandingan di antara delta S dengan delta YD. Nilai MPS dapat dihitung dengan rumus MPS sama dengan delta S per delta YD. Yang kedua yaitu kecondongan menabung rata-rata, merupakan menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable atau YD. Nilai APS dapat dihitung dengan rumus APS sama dengan S per YD. Baiklah, di sini merupakan rumus-rumus nilai MPC, MPS, APC, APS. Yang pertama, MPC tidak pernah lebih kecil dari MPS karena tidak pernah orang mendahulukan saving daripada konsumsi. Pasti mendahulukan konsumsi dulu dibanding menabung, sehingga apabila diperhatikan pada persamaan tabungan, MPS sama dengan 1 kurang B. Pada persamaan konsumsi, MPC sama dengan 3. Berarti MPS sama dengan 1 kurang MPC. MPS tambah MPC sama dengan 1. Penentuan konsumsi dan tabungan. Dapat kita lihat yang pertama yaitu kekayaan yang telah terkumpul, yang kedua yaitu tingkat bunga, yang ketiga yaitu keadaan perekonomian, yang keempat yaitu distribusi pendapatan, dan yang terakhir yaitu tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Selanjutnya, next. Pengertian investasi. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal. Fungsi investasi. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Miftah.
Baiklah, untuk yang ketiga dipaparkan oleh saya. Fungsi investasi itu dibagi menjadi dua, fungsi investasi otonomi, yaitu investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua adalah fungsi investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, Y sama dengan C tambah I. Investasi sama dengan tabungan, I sama dengan S. Contoh soal angka keseimbangan pendapatan nasional dalam triliun. Pada tabel menunjukkan pada posisi pendapatan nasional 840, konsumsi 720, tabungan 120, investasi 120, pengeluaran agregatnya 840 menunjukkan sisi keseimbangan. Ini menunjukkan bahwa ketika I sama dengan S atau saving itu mencapai keseimbangan perekonomian negara. Ini contoh hitungan dengan pendekatan aljabar. Y sama dengan C tambah I, Y sama dengan 90 tambah 0,75Y tambah 120. Pindah ruaskan, Y kurang 0,75Y sama dengan 210. Y sama dengan 210 per 0,25, Y sama dengan 840. Persamaan yang keduanya, S sama dengan I, minus 90 tambah 0,25Y sama dengan 120. 0,25Y sama dengan 210, Y sama dengan 210 per 0,25, Y sama dengan 840. Contoh soal yang kedua, jika fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 15 tambah 0,25YD, pendapatan yang dapat dibelanjakan adalah 30 miliar. Yang ditanya, berapa nilai konsumsi agregat? Yang kedua, berapa besar keseimbangan pendapatan nasional? Yang ketiga, gambarkanlah fungsi konsumsi dan tabungan dalam satu grafik. Untuk yang pertama, jika YD sama dengan 30 miliar, maka C sama dengan 15 tambah 0,75 kali 30. Berdasarkan rumus yang di awal yang dibacakan oleh saudara Rini dan Intan tadi, bentuk fungsi C itu adalah A ditambah BYD. 15 sebagai A, kemudian 0,75 sebagai B, kemudian 30 YD. Maka hasilnya C adalah 37,5 miliar. Untuk yang kedua, ini adalah nilai konsumsi agregatnya. Untuk yang kedua, besar keseimbangan pendapatan nasional. YD sama dengan C tambah S atau bisa juga disamakan dengan saving sama dengan YD kurang C. S sama dengan YD kurang atau minus 15 tambah 0,275 YD. S sama dengan 0,25 YD. Kurang 15. Keseimbangan pendapatan terjadi bila S sama dengan 0. Jadi, 0 sama dengan 0,25 YD kurang 15. 0,25 YD sama dengan 15. YD sama dengan 60 miliar. Untuk bentuk grafiknya seperti ini. Untuk garis yang vertikal itu konsumsi dan saving, kemudian yang horizontal pendapatan. Garis yang pertama kali kita ambil itu garis Y sama dengan C. Kemudian equilibrium itu menunjukkan 60 sesuai dengan jawaban soal yang tadi. Dikembalikan kepada moderator.
Baiklah. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Dan apakah ada teman-teman yang ingin mengomentari atau memberikan pertanyaan? Kami persilakan. Izin berkomentar, moderator. Baik. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit kritik dan juga saran terkait materi hari ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Nisa Edward. Di sini saya ingin memberikan sedikit kritik terkait dengan penampilan PPT-nya yang kurang kontras. Detailnya di sini seperti yang tertera pada judul, jika diberikan sedikit background putih, itu akan lebih memperjelas tulisan judulnya gitu. Dan saya ingin sedikit memberikan saran kepada kelompok agar sebaiknya menempatkan hal tersebut gitu. Dan juga terkait materi, saya ingin memberikan sedikit saran juga, akan lebih baik jika kelompok sedikit memberikan apa sih pengertian dua sektor itu gitu. Baru pemaparan terkait cakupan materi. Mungkin itu saja saran dari saya. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari Anissa Edward. Insya Allah akan kami perbaiki untuk yang akan datang. Mungkin seperti yang kita ketahui, pasti ada kekurangan atau kelemahan dari setiap kelompok, dan insya Allah ini semua akan kami jadikan pelajaran. Dan apakah ada lagi dari teman-teman semua yang ingin memberikan saran atau kritiknya? Kalau nggak ada, langsung ke pertanyaan aja nanti moderator. Tunggu lama-lama. Baik, Bu. Baiklah, sesi tanya jawab kami buka. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? 3 pertanyaan dulu ya. 3 pertanyaan. Nanti jika ada lagi yang ingin bertanya, bisa langsung ke forum e-learning ya. Biar kita juga nggak lama-lama di Zoom-nya. Baik, Bu. Moderator. Moderator. Halo, moderator. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Baiklah, dimohon kepada rekan yang ingin bertanya, sebutkan nama dengan NIM-nya. Baiklah, saya Dahlia Anggraini, NIM 2005-3007, izin bertanya, moderator. Di dalam perekonomian dua sektor terdapat perusahaan. Nah, di perekonomian dua sektor ini terdapat ciri tutup dan sederhana. Yang ingin saya tanyakan, kenapa perekonomian dua sektor disebut dengan tertutup dan sederhana? Terima kasih. Baiklah, saya akan mengulang pertanyaan dari saudari Dahlia. Pertanyaannya itu yaitu kenapa perekonomian dua sektor disebut tertutup dan sederhana. Apakah benar, saudari Dahlia? Ya, benar, moderator. Baiklah, kami dari kelompok 2 meminta izin kepada saudari Dahlia dulu untuk
memberikan kesempatan kepada teman yang lain terlebih dahulu untuk bertanya. Nanti kami kumpulkan dan setelah itu baru kami jawab. Nah, selanjutnya apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Saya moderator. Oke, kepada Saudari Seli dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Seli Askia Dalmunte, NIM 2053112. Berdasarkan pemaparan saudari tentang penentu konsumsi dan tabungan, ada beberapa poin. Pertanyaan saya berikan pengertian dari kelima poin tersebut secara jelas dan tepat. Terima kasih. Baik, saya ulang kembali pertanyaan dari Saudari Seli. Kami diminta untuk memberikan pengertian terhadap 5 poin secara jelas dan tepat. Apakah benar, Saudara Seli? Benar, mengenai penentu konsumsi dan tabungan, ya moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Seli. Selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada dari teman-teman yang bertanya? Izin bertanya, moderator. Baiklah, diminta kepada saudari untuk menyebutkan nama lengkap dengan NIM-nya. Perkenalkan, nama saya Melasya Putri dengan nomor NIM 20053088. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok penyaji. Mengapa biasanya pendapatan rumah tangga tergantung kepada MPC? Sekian, terima kasih. Baik, saya ulang kembali pertanyaan dari Saudari Mela. Itu mengapa biasanya pendapatan rumah tangga bergantung pada MPC? Apakah benar, Saudara Mela? Mengapa biasanya pendapatan rumah tangga? Iya. Mengapa besarnya pendapatan rumah tangga bergantung pada MPC? Iya. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah bertanya, yaitu Saudari Dahlia, Saudari Seli, dan Saudari Mela. Izinkan kami untuk menjawab, namun sebelumnya berikanlah kami waktu untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, selagi anggota kelompok mencari jawaban, tapi jangan lama-lama ya. Saya close dulu ya itunya, sharingnya, screen sharingnya, nanti diulangi lagi untuk di-share lagi PowerPoint-nya kelompok. Saya mau ambil absen dulu. Saya sebut aja ya, biar nggak rempong. Kalau misalnya saya sebut namanya, tolong dibuka kameranya, terus diangkat tangannya biar saya kelihatan. Anissa Edward, ada? Hadir, Bu. Oke. Anissa Melani? Mana Anissa Melani? Anissa Melani. Nah, mana? Oke, Anissa Melani hadir. Anissa Melani. Dahlia Anggra ini tadi hadir ya. Intan Padilla. Intan Padilla, mana Intan Padilla nih? Hadir, Bu. Oke, Intan Padilla. Miftahur Rahmah, oke. Ririn Amelia. Hadir, Bu. Oke. Fitrah Amalia. Hadir, Bu. Oke. Miftahur Ramadhani Emriska. Mana Miftahur? Mana ya? Mana yang hadir? Mana? Oke. Lalu Nadia Wiguna Safira. Nadia Wiguna, mana Nadia Wiguna? Nadia Wiguna. Nah, Nadia aku pasti berarti nyupai, koma. Dia hadir tapi dia tidak tahu kalau misalnya saya ngabsen. Berarti dia tak kemana-mana. Regina Ananda Putri.
Hadir, Bu. Mana nih si Regina? Mana Regina? Oke, Regina. Sukriatin Anissa. Mana Sukriatin? Hadir, Bu. Ya, Sukriatin. Lalu ada... Gue nggak bisa dihitung ya. Anissa Tiara. Mana Anissa Tiara? Hadir, Bu. Oke, Anissa Tiara. Bunga Gesti. Mana Bunga Gesti? Oke. Kevin Rifandira. Mana Kevin? Hadir, Bu. Oke, Kevin. Latifa Salsabila. Mana Latifa? Hadir, Bu. Oke. Mela tadi ada ya Mela yang bertanya. Terus. Agak rempong. Kori Yulia Safitri. Kori mana? Kori. Hadir, Bu. Seli Askia Delimanitri ada ya. Sofia Natasha Putri. Sofia. Hadir, Bu. Vira Farisa. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Widya Fitri. Mana Widya Fitri? Hadir, Bu. Mana? Oh ya, oke. Nadia tadi udah hadir ya. Nadia Wiguna Safira mana? Hadir, Bu. Nah, Nadia. Kemana tuh Nadia? Ibu panggil nggak ada. Tadi ke WC, Bu. Sedang nggak enak badan, Bu. Oke. Baiklah, kelompok 2 silahkan dijawab pertanyaannya. Di-share lagi screen-nya kalau emang perlu. Seandainya perlu, silahkan. Udah kelompok 2 sudah selesai menjawab pertanyaannya. Silahkan dijawab. Pertanyaannya semua tidak ada yang bertanya tentang hitung-hitungan. Gampang tuh. Tadi siapa ya yang bertanya hari ini? Tadi itu ada si Dahlia, terus ada pertanyaannya Mela sama Seli. 3 pertanyaannya. Oke, silahkan kelompok 2. Yang mana dulu yang bisa dijawab itu dulu dijawab. Bu, maaf. Ya. Tadi soalnya belum di absen, Bu. Sonya belum di absen. Berapa NIM-nya Sonya? 20.05 30.58. 30.58. Sudah loh. Sudah. Ya sudah. Kasih ya, Bu. Yuk. Udah kelompok 2. Oh ya, minggu depan wajib berbuku semua ya. Maksudnya tuh buku Sirona Sukirnonya wajib punya, mau dipinjam, mau dibeli, atau mau difotokopi, terserah. Soalnya kita semakin ke belakang tuh semakin banyak hitungannya. Jadi biar kita gampang, biar juga saya gampang untuk menjelaskannya ke adik-adik, karena untuk pakai papan tulis pun saya susah kan. Jadi mending semua punya buku. Jadi sebelum sebelum pertemuan kita masuk di minggu depan, aku sudah baca buku, sudah tahu apa yang mau ditanyakan. Jadi saya pun menjelaskannya gampang. Misalnya, coba buka buku halaman sekian. Nah, coba lihat tabel itu gini. Saya gampang untuk menjelaskannya. Karena saya nggak punya papan tulis untuk menjelaskan. Saya nggak punya studio belajar yang bisa kayak bikin video interaktif, tuh saya nggak punya. Jadi biar kita gampang, semua punya buku ya. Terserah mau dibeli, mau dipinjam, mau difotokopi, asal nggak dicuri. Dibeli itu kan kemarin saya sudah bilang kalau di Shopee itu banyak yang buku bajakannya ada kok. Tapi kalau memang mempunyai beli buku asli, mending beli buku asli. Kalau misalnya ada yang di Padang, bisa pinjam ke Pustaka FE, bisa difotokopi. Bukunya kalau yang bajakan nggak mahal-mahal kok, cuma 35.000, 70.000 itu dapat 2, malah mikro dan makro. Ada kortingan kalau ngambil sepaket.
Kalau satu makro aja, kalau nggak salah itu kemarin saya lihat sekitar 35.000 sampai 35.000 paling mahal. Paling nanti ada ongkirnya. Carilah yang bisa gratis ongkir gitu. Oke ya. Besok berbuku semua ya. Oke. Oke. Silakan kelompok 2 dijawab pertanyaannya biar cepat kita selesai nge-zoom-nya, biar nggak lama kesedot paketnya. Dan saya pun bisa menjelaskan. Baiklah, untuk pertanyaan dari Saudari Dahlia akan dijawab oleh rekan saya, Inta Padilla. Kepada Inta Padilla dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dahlia Anggraini. Pertanyaannya yaitu mengapa perekonomian dua sektor disebut sebagai tertutup dan sederhana. Dikatakan sederhana karena perekonomian tersebut hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Sedangkan dikatakan tertutup dikarenakan di dalam perekonomian tersebut tidak ada hubungan ekonomi perdagangan dengan dunia internasional. Apakah sudah jelas, Saudari Dahlia? Sudah buat. Terima kasih kelompok penyaji. Saya mengerti. Baik, terima kasih. Oke, lanjut. Karena pertanyaannya nggak perlu penjelasan yang lebih detail ya, karena memang benar jawabannya. Kenapa dia dibilang perekonomian tertutup dan sederhana? Sederhana karena ya perekonomian dua sektor itu hanya melibatkan perekonomian antara rumah tangga dan perusahaan, ataupun konsumen dan produsen. Nggak ada yang lain. Kenapa dia dibilang dia tertutup? Ya, karena tidak ada hubungan dengan luar negeri. Nanti kita akan bahas yang terbuka seperti apa, lalu yang ada hubungan sama luar negeri seperti apa. Nanti ada di bab-bab selanjutnya. Oke, lanjut. Lanjut. Kenapa terdiam ini? Ayo lanjut. Kalau nggak bisa langsung bilang, Bu, ini saya nggak paham. Jadi nggak nunggu-nunggu gitu, nunggu-nunggu kelompok 2 kepala kelompok diri dia pertanyaan ya gitu. Sebentar, Bu. Baiklah, untuk pertanyaan dari Mela akan saya jawab sendiri, Bu dan teman-teman. Itu pertanyaannya adalah mengapa pendapatan rumah tangga tergantung pada MPC. Maaf, saya ulangi lagi pertanyaannya. Mengapa pendapatan rumah tangga tergantung pada MPC? Untuk MPC sendiri itu adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal, yaitu konstan selama rentan tingkat pendapatannya relevan. MPC ini itu tuh ada di rumus dari konsumsi sendiri, yaitu A ditambah B YD. B itu adalah MPC. Seperti yang di PowerPoint kami tadi, MPC tidak pernah lebih kecil daripada MPS, yaitu tabungan, karena tidak pernah ada orang yang mendahulukan saving daripada konsumsi. Pasti mendahulukan konsumsi dahulu dibanding menabung. Nah, itu sangat tergantung kepada pendapatan. Baiklah, sekian jawaban saya untuk pertanyaan Saudara Mela. Apabila ada penambahan dari teman-teman, dipersilahkan. Mana nih moderator? Baiklah,
Terima kasih diucapkan kepada rekan saya Miftahur Rahma yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Mela. Dan selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan dari Saudara Sabar. Dikembalikan dong ke penanya. Penanya itu siapa? Baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Miftahur Rahma. Kepada Saudari Mela, apakah sudah paham? Terima kasih atas kelompok penyaji yang sudah menjawab pertanyaan saya. Saya sudah mengerti. Enak ya kelompok sini ya, saya sudah mengerti, saya sudah paham. Wah, tidak ada perdebatan di antara adik-adik. Seru nih. Menanggapi pertanyaan dari Mela tadi menanya apa? Kenapa MPC itu hubungan sama Y? Itu ya? Ya, Bu. Sebenarnya nggak MPC aja, MPS juga ada hubungannya sama Y. Gimana pun tingkatkan MPC, MPS. MPC itu kan apa bahasa Inggrisnya? Pokoknya marginal propensity consume. Ya kan? Kalau MPS apa tadi? Marginal propensity to saving. Kalau misalnya bahasa Indonesia-nya kan kalau MPC itu tingkat kecondongan untuk mengkonsumsi, sedangkan MPS itu tingkat kecondongan untuk menabung. Ya kan? Nah, besarnya tingkat kecondongan seseorang dalam menabung dan juga untuk mengkonsumsi itu kan emang tergantung pada pendapatannya. Kalau pendapatan nggak ada, bagaimana MPC-nya jalan? Kalau MPC oke lah, karena nggak punya pendapatan pun seseorang pasti mengkonsumsi. Ingat, itu poin utamanya. Walaupun Y-nya itu 0, orang tetap mengkonsumsi. Adik-adik walaupun nggak punya pendapatan pasti tetap makan kan? Orang gila contohnya, orang gila walaupun dia nggak punya pendapatan, dia tetap makan kan? Nggak mungkin dia nggak mengkonsumsi kan? Mengkonsumsi itu kan nggak hanya makan, mengkonsumsi itu kan menghabiskan nilai satu barang, ya kan? Jadi walaupun 0 tingkat pendapatannya, seseorang pasti akan tetap mengkonsumsi. Ingat itu. Nah, beda sama saving. Kalau saving itu kalau nggak ada pendapatan, apa yang mau ditabung? Iya kan? Buat konsumsi aja dikasih orang, buat nabung mau diapain kalau emang Y-nya itu 0. Nah, jadi ingat, walaupun Y itu dia akan MPC dan MPS itu akan erat kaitannya dengan Y. Karena sumber dari kita dari C dan S dari Y, nggak dari yang mana-mana. Gitu. Oke ya, kalau misalnya Didik ada yang punya buku, tadi saya nggak terlalu lihat slide-nya kelompok, ada nanti kalau misalnya Didik lihat buku di Sudono Sutirno, nanti kalau misalnya mau lihat fungsi konsumsi, Y sama dengan C misalnya, atau Y sama dengan C tambah S, itu kalau Y sama dengan C, pasti kurva C-nya itu nggak dimulai dari 0. Kalau konsumsi, kalau misalnya pendapatan, oke, mungkin kurvanya itu dia ditarik dari bawah dari angka 0. Tapi kalau misalnya untuk fungsi Y sama dengan C, atau fungsi C-nya aja, itu nggak kita mau dari 0. Pasti dari 90 mungkin, dari 2 mungkin, itu yang dikasih seperti itu. Nah, ini enaknya kalau punya buku saya tinggal suruh buka. Coba buka buku halaman sekian, lihat grafik nomor sekian. Kalau sekarang kan saya nggak bisa nempelkan grafiknya. Apalagi kalau misalnya jaringan nomor saya itu udah ngadat. Nanti saya tampilkan gambar, nanti dia keluar masuk kayak kemarin kan. Dia saya agak trauma karena kemarin itu kan jaringan di rumah. Nah, jadi gitu adik-adik. Nanti kalau misalnya lihat bagaimana grafik fungsi konsumsi. Itu kalau untuk grafik C itu tidak kita tarik dari garis 0, tapi pasti di atas garis 0, itu indikasinya bahwa seseorang itu walaupun dia tidak berpendapatan, dia pasti harus mengkonsumsi sesuatu. Beda kalau untuk pendapatan, untuk fungsi, untuk grafik ataupun garis dari Y sama dengan C itu dari 0, karena pendapatan kita mesti ada yang 0 kan. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Pertanyaan saya lanjutnya, nanti bisa kita buka lagi situ jawab, nanti tanya langsung saya aja. Silahkan. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Seli. Yang mana pertanyaannya, mohon berikan pengertian terhadap 5 poin secara jelas dan tepat mengenai konsumsi tabungan. Ada 5 poin yang ada dalam fungsi tabungan, yaitu tentang S sama dengan min A ditambah 1 dikurang B sama dengan Y.
komponen S itu disebut dengan tabungan atau fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara moderator. Pertanyaan saya yang ke-5 poin itu jelaskan satu-satu gitu. Yang pertama kekayaan yang telah terkumpul, kedua tingkat bunga, ketiga keadaan perekonomian, keempat distribusi pendapatan, kelima tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Maksudnya jelaskan satu-satu mengapa dia disebut dengan penentu konsumsi dan tabungan. Begitu. Itu ada di slide ya? Iya, Bu. Tampilkan slide-nya kelompok, biar lebih paham. Biar lebih nyambung. Coba tampilkan slide-nya yang pas part itu. Baiklah. Apakah ada dari teman-teman yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari Saudari Sally? Apakah ada dari teman-teman yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari Saudari Sally? Atau kelompok tidak paham? Ririn sedikit tidak paham dengan pertanyaan dari Saudari Sally, Bu. Apakah bisa bantu untuk menjawab, Bu? Ini kan Sally ini bilang nih, di sini ada beberapa faktor dalam penentu tingkat konsumsi dan tabungan. Yang pertama itu kekayaan dan yang terkumpul, tingkat bunga, keadaan perekonomian, distribusi pendapatan, dan tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Nah, Sally itu minta dijelaskan masing-masing kekayaan yang terkumpul ini maksudnya apa? Apa hubungan sama konsumsi dan tabungan? Tingkat bunga ini maksudnya apa? Apa hubungannya sama konsumsi dan tabungan? Sampai ke bawah, itu maksudnya. Paham nggak kira-kira kelompok? Bisa nggak kelompok menjelaskan dari kelima poin tersebut? Izin menjawab, moderator, untuk beberapa poin yang saya ketahui. Nah, tuh boleh, Miftahur Rahmah tuh. Baik, kepada Saudari Miftahur Rahmah dipersilakan. Untuk poin yang pertama, yaitu kekayaan yang telah terkumpul. Kekayaan yang telah terkumpul itu bisa dibilang pendapatan dari si konsumsi sendiri. Seseorang yang mengkonsumsi atau menabung, apabila telah memiliki kekayaan, maka ia dapat mengkonsumsi lebih banyak, dan juga kelebihan dari sisa konsumsi akan dia tabung. Itu dari segi kekayaan yang telah terkumpul. Kemudian untuk tingkat bunga, tingkat bunga itu berhubungan dengan apabila laju inflasi tinggi, maka akan melemahnya daya beli masyarakat, terutama terhadap produksi dalam negeri yang selanjutnya akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap nilai uang mata uang nasional. Itu berhubungan dengan penentu konsumsi dan tabungan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian keadaan perekonomian masyarakat itu jika melemah, maka konsumsi masyarakat akan turun, tentu masyarakat tidak akan menabung. Untuk distribusi pendapatannya sendiri, itu pendapatan masyarakat, jika pendapatan masyarakat itu bagus atau misalkan baik, maka konsumsi masyarakat itu akan lebih banyak dibanding saat pendapatannya turun. Kemudian tabungannya akan masyarakat akan lebih banyak untuk menabung. Kemudian yang kelima, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Jika
dana pensiun itu mencukupi bagi masyarakat yang melakukan konsumsi, maka ia akan menambah konsumsinya dan juga akan menabung. Namun jika dana pensiun itu tidak mencukupi, maka akan hanya digunakan untuk konsumsi saja, tidak untuk menabung. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Bagus, berarti untuk Rahma membaca berarti itu. Ada beberapa poin-poinnya memang sudah tepat, tapi perlu penjelasan lebih lagi. Tadi yang pertama ada kekayaan yang telah terkumpul. Benar kata Mas Rahma tadi, kekayaan telah terkumpul. Biasanya gini ya, kalau misalnya orang-orang yang kekayaan telah terkumpul nih, misalnya dapat warisan, atau dia memang sudah kaya dari sononya, dia punya dapat harta warisan turun-temurun yang tidak akan habis ditunai, misalnya seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti itu biasanya mereka lebih condong untuk memperbanyak konsumsinya daripada menabungnya. Karena mereka malas menabung. Karena mereka kan merasa bahwa, oh harta saya, harta orang tua saya itu sampai 7 turunan ke depan itu nggak akan habis. Jadi mereka lebih banyak untuk melakukan tabungan daripada mereka mesti lebih banyak melakukan konsumsi daripada mereka harus menabung. Jadi rata-rata orang yang memiliki kekayaan yang telah terkumpul banyak, itu mereka lebih banyak konsumsinya daripada menabungnya. Makanya dia termasuk faktor dalam membentuk konsumsi dan tabungan di seseorang. Bu, ya, Ibu, ya Shelly. Kan tadi jawaban saya sudah dijawab. Apakah saya boleh bertanya kembali kepada... Boleh sekali. Tapi sebentar, ada tingkat bunga yang mesti Ibu koreksi satu. Tingkat bunga itu maksudnya adalah gini loh. Tingkat bunga itu bukan yang dimaksudkan oleh Miftahur Rahman. Benar itu konsepnya, tapi maksudnya di sini itu bukan seperti itu. Tingkat bunga itu maksudnya gini. Kalau seandainya tingkat bunga di suatu perekonomian itu tinggi, maka orang cenderung akan lebih banyak menabung daripada mengkonsumsi. Ya dong, enggaknya jadi buka tabungan. Carinya tingkat bunga yang tinggi supaya tabungannya itu bisa berbunga. Kan gitu ya, walaupun dalam agama itu riba. Itu kan riba sebenarnya, nggak boleh kita ngeliatin bunga dari sebuah tabungan, kan nggak boleh ya. Tetapi itu dalam perekonomian itu dia sangat berpengaruh. Ketika tingkat bunga tinggi, orang akan cenderung untuk menabungkan uangnya dengan harapan nanti bunga tersebut bisa menambah tabungannya. Nah, gitu dia. Tapi ketika tingkat bunga rendah, orang cenderung untuk ya mengkonsumsi aja. Rugi loh kalau misalnya ditabung, ya kan? Kalau ditabung kan bunganya sedikit, sedangkan uangnya terendap. Nah, itu untuk tingkat bunga. Ada satu lagi yang mesti Ibu koreksi. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan ini maksudnya adalah bukan pendapatan yang tadi Miftahur Rahman jabarkan. Itu benar konsepnya, tapi di sini bukan itu nembaknya. Distribusi pendapatan ini maksudnya adalah tingkat meratanya, gimana saya menjelaskannya ya, tingkat pemerataan pendapatan. Jadi gini, kalau sebuah negara itu distribusi pendapatannya itu merata, itu artinya bahwa perbedaan antara orang satu dengan orang yang lain atau golongan A dengan golongan B dari segi pendapatan itu nggak besar. Misalnya antara golongan A dengan golongan B, tingkat pendapatannya itu gap-nya atau perbedaannya cuma sedikit, nggak terlalu besar. Itu kalau distribusi pendapatannya merata. Kalau distribusi pendapatannya nggak merata, itu artinya ada gap yang sangat besar antara golongan A dengan golongan B. Misal, ada perbedaan yang sangat besar sekali antara pejabat di Indonesia dengan orang miskin di Indonesia. Kan beda ya. Cobalah kalau di Indonesia ini kan terkenal dengan distribusi pendapatan yang tidak merata sekali. Kan beda. Orang yang kaya di Indonesia ini terlalu kaya banget. Orang yang miskin banget. Orang yang miskinnya sampai tinggal di kolong jembatan. Orang yang kaya banget kayak Raffi Ahmad itu loh, kayak Mbak Imo, Raffi Ahmad lah, ini kan sultan tuh, dia mengaku dirinya sultan. Sama kayak apa lagi Atta Halilintar, mereka mengaku dirinya sultan. Itu punya rumahnya luar biasa. Banyak rumahnya, mobilnya, hartanya berlimpah-limpah. Itu kan sangat besar sekali gap-nya antara orang yang sangat kaya di suatu negara tersebut dengan orang yang biasa-biasa aja. Nah, kalau bahasa ekonominya, kalau lebih lanjut lagi, ini kan saya mempermudah bahasa ya. Kalau bahasa ekonominya gini, diibaratkan hasil pertumbuhan ekonomi itu adalah sebuah roti. Ada roti. Jadi roti itu kan anggap roti itu satu bagian besar. Satu bagian itu berarti kan 100%-nya gitu loh. Berarti satu
satu roti yang utuh. Nah, maksudnya berarti 70% dari hasil pertumbuhan ekonomi tersebut bersumber dari 30% orang kaya. Sedangkan 30%-nya lagi itu hasil kontribusi dari 70% orang miskin. Ada yang bisa menerjemahkan lebih gampang bahasanya? Atau misalnya, roti tadi dinikmati 70% roti tadi itu hanya dinikmati oleh 30% orang. Sedangkan 30% roti yang lain dinikmati oleh 70% golongan orang lain. Nah, itu menggambarkan ketidakmerataan suatu distribusi pendapatan suatu negara. Maksudnya adalah kalau roti diibaratkan sebagai sebuah hasil pertumbuhan ekonomi, berarti ada 70% hasil pertumbuhan ekonomi itu dihasilkan dari hanya segelintir orang kaya. Karena yang tadi itu orang kaya itu terlalu kaya. Ya kan? Nah, sedangkan 30%-nya lagi itu dihasilkan oleh 70% orang miskin. Jadi berarti artinya adalah 70% kekayaan di suatu negara itu dihasilkan oleh 30% orang kaya di negara tersebut. Sedangkan 30%-nya dihasilkan oleh 70% orang miskin di negara tersebut. Berarti kan timpang banget tuh. Timpang sekali kan? Kelihatan kan? 30%-nya itu hasil kontribusi pendapatan dari 70% orang miskin di negaranya. Berarti sebagian besar dari orang negara tersebut hanya mampu berkontribusi 30% untuk pendapatan nasional negara tersebut. Ya kan? Sedangkan yang 70%-nya itu dihasilkan oleh 30% golongan orang kaya. Berarti orang kaya ini berapa besar banyak duitnya berarti itu. Nah, itu maksudnya. Nah, ketika distribusi pendapatan tidak merata di suatu negara, maka cenderung konsumsinya lebih tinggi dari tingkat savingnya lebih tinggi daripada tingkat konsumsinya. Karena yang 30% tadi yang orang kaya kan dia terjun melintir tuh. Ya dong. Nah, mereka lebih banyak mensavingkan uangnya. Nanti saving tersebut dimanfaatkan untuk investasi. Sedangkan 70% tadi yang orang miskin tadi boro-boro untuk di-saving. Konsumsinya mereka susah. Tapi di tingkat negara yang distribusi pendapatannya merata, mereka lebih prefer untuk mengkonsumsi satu juga. Mereka lebih suka untuk mengkonsumsi. Karena kalau distribusi pendapatan merata, itu berarti kan diasumsikan negaranya itu ekonominya lebih stabil. Lebih nggak banyak orang miskin. Di situ lebih banyak orang yang setara keadaan ekonominya. Makanya lebih banyak mereka untuk mengkonsumsi. Nah, sekarang saya lihat pertanyaan di mana? Mana yang bingung? Silahkan tanyakan. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan yaitu tingkat bunga. Ada tadi Saudari Miftah menjelaskan tingkat bunga adanya inflasi. Bagaimana cara mencegah inflasi dalam tingkat bunga supaya masyarakat lebih percaya? Tadi ada mengatakan percaya gitu. Oke. Miftah Rahman bisa menjawab. Dapat logikanya. Bagaimana tingkat bunga itu bisa mempengaruhi laju inflasi. Dia bisa menekan laju inflasi. Miftah Rahman bisa menjawab. Saya coba menjawab, Bu. Nah, Apus, coba jawab. Kenaikan laju inflasi menyebabkan efek dari pengeluaran konsumsi dan tabungan. Apabila laju inflasi itu tinggi, maka akan melemahkan daya beli masyarakat, terutama di dalam produksi dalam negeri, yang akan mengurangi kepercayaan masyarakat. Jadi, kalau laju inflasi itu tinggi, berarti kan ada yang tidak beres dengan pemerintahannya. Maka masyarakat itu tidak percaya kepada nilai mata uang nasional. Yang ini berkaitan dengan pemerintah sebenarnya. Karena materi ini keseimbangan antara dua sektor, jadi jawaban saya agak kurang tepat dan mengenai laju inflasi tadi. Karena kalau dua sektor itu kan antara rumah tangga dengan perusahaan, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Kalau menurut Anda sendiri, bagaimana cara mencegahnya gitu?
Kalau menurut Anda sendiri tidak harus dengan pemerintah, menurut pribadi bagaimana? Kalau nggak sanggup lambaikan bendera putih di Miftahur Rahmah, nggak apa-apa. Nggak sanggup, Bu. Dia itu belum masuk ya, belum kena jawabannya ya. Selin nanya, gimana caranya tingkat suku bunga itu bisa mempengaruhi laju inflasi? Tadi belum kena jawabannya. Belum masuk logikanya itu. Inflasinya belum disebut. Kenapa inflasi bisa mempengaruhi tingkat inflasi? Kalau Miftahur Rahmah bisa jawab, saya kasih nilai plus. Berarti Miftahur Rahmah udah jauh kajiannya berarti. Berarti pelajaran SMA-nya masuk sampai kotak, sampai sekarang masih ingat. Kalau tentang laju, kalau inflasi itu kan gini Bu, kalau inflasi itu berarti banyaknya barang-barang yang nilai mata uang itu bisa dikatakan turun atau nilai mata uang itu tidak berarti. Jadi di saat inflasi itu di saat apa kaitannya sama tingkat suku bunga? Coba kaitkan inflasi dengan tingkat suku bunga. Atau ada yang bisa menjawab? Yang lain, selain Miftahur Rahmah. Kalau ada, bagus sekali. Saya suka kalau seperti itu. Tingkat bunga itu merupakan pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Tingkat suku bunga yang tinggi akan menyebabkan masyarakat untuk lebih memilih menabung daripada membelanjakan uang. Dan begitupun sebaliknya, jika tingkat suku bunga itu rendah, maka masyarakat itu akan lebih membelanjakan uangnya daripada menyimpan. Hubungan sama inflasi? Kalau saat inflasi itu Bu, kan tingkat suku bunga ini merupakan solusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan inflasi, Bu. Misalkan nanti tingkat suku bunganya tinggi, maka pemerintah bisa misalkan mengeluarkan obligasi, misalkan pemerintah mengeluarkan suatu peraturan, Bu, untuk supaya mengendalikan tingkat suku bunganya, Bu. Ya, kenapa kok bisa tingkat suku bunga ini? Gimana logikanya? Gimana cara kerjanya si tingkat suku bunga ini bisa mempengaruhi inflasi? Kalau dia inflasinya tinggi, diapain tingkat suku bunganya? Kalau inflasinya rendah, diapain tingkat suku bunganya? Bukan tingkat suku bunga, deflasi deh. Kalau dia inflasi, kayak mana tingkat suku bunganya? Kalau dia deflasi, gimana tingkat suku bunganya? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh buka mic. Ini saya lagi nebar-nebar nilai plus. Nah, saya lagi nebarin nilai plus nih. Yang bisa jawab boleh. Boleh Rin menambahkan sedikit, Bu? Boleh menambahkan banyak aja, boleh Rin. Jangankan sedikit. Dari apa namanya itu pemaparan dari saudari Miftah tadi, Rin ingat sesuatu, Bu. Jadi gini, kan kata saudari Miftah tadi, kalau seandainya tingkat inflasi itu rendah, itu akan membantu pemerintah. Nah, Rin ingatnya gini, Bu, kalau seandainya tingkat inflasi apa namanya itu tingkat inflasi itu rendah dan suku bunga itu lebih tinggi, maka akan meningkatkan nilai mata uang, Bu. Gitu hubungannya. Iya. Jadi kalau tingkat inflasinya rendah, tingkat suku bunganya tinggi, akan menaikkan nilai mata uang. Iya. Jadi kalau seandainya suku bunga itu lebih tinggi dari tingkat inflasi, maka mampu meningkatkan nilai mata uang. Ulang lagi, jika tingkat suku bunga itu lebih tinggi dari tingkat inflasi, maka dapat meningkatkan nilai mata uang. Kenapa dia bisa meningkatkan nilai mata uang? Kenapa? Why?
Ibu izin memperbaiki jawaban tadi, Bu. Nah, boleh. Coba izin lagi, coba perbaiki jawabannya lagi. Jadi, sebentar. Jadi gitu ya adik-adik, makro itu pakai logika. Makanya saya bilang makro itu nggak bisa dibaca aja, dilogikakan. Sama kayak akuntansi. Akuntansi itu kalau adik-adik kan nggak bisa dibaca doang. Dipahami, ini maksudnya apa. Dibeli barang secara kredit misalnya, ini maksudnya apa. Ini tunaikah dia, kan ada. Nanti juga misalnya nanti ada potongan pembeliannya, akan semua dilogikakan. Ya kan? Sama kayak gini, sama kayak makro itu juga dilogikakan. Makanya dipahami konsepnya, logikanya kayak mana ya? Seperti itu kalau untuk makro. Makanya saya bilang dari kemarin, punyalah buku, terus ketika kuliah ini ada buku catatan di depannya. Jadi kalau ada keyword penting langsung dicatat. Oke, silahkan Miftahur Rahmah. Coba. Baiklah, tadi kan saya mengatakan tentang tingkat suku bunga dan inflasi, Bu. Nah, kalau inflasi itu, misalkan kalau inflasinya tinggi, itu berarti tingkat suku bunganya itu turun, Bu. Kalau misalkan inflasinya itu rendah, berarti itu tingkat suku bunganya naik. Kenapa gitu? Kalau misalkan inflasinya tinggi, Bu, itu kan berarti nilai mata uang itu kan turun. Jadi tingkat suku bunga itu suku bunga itu turun, Bu. Kalau misalkan inflasinya rendah, itu nilai mata uang itu kan jadi ada. Nilai mata uang itu nilai juga mata uang di sini maksudnya gimana? Ketika inflasi itu berarti nilai mata uang itu gimana? Apakah memang nilai mata uang yang turun apa gimana? Apakah atau gimana adik-adik menaksirkan nilai mata uang yang turun itu seperti apa? Sedangkan kalau inflasi itu kan 100.000 misalnya, 100.000 itu kan kayak nggak ada gunanya lagi. Kayak 100.000 itu kayak itu kan udah tinggi banget tuh. Untuk membeli sebuah tas aja kita butuh duit 300.000. Sedangkan di zaman dulu itu kan 300.000 itu bisa beli banyak hal. Nggak hanya tas, bisa sapataga, topi, cek, baju, cek, sepatu, cek, tas, cek, kan isi pensil, cek, buku, guys. Kan gitu kalau zaman dulu. Jadi gini konsepnya ya. Tingkat inflasi, oi. Ahlia ingin menambahkan sedikit, Bu. Harus benar ya. Harus benar. Coba. Ini udah banyak nih dari tadi nih. Gini, Bu. Mungkin untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral menaikkan tingkat suku bunganya, Bu. Jadi masyarakat cenderung. Nah, itu dia. Itu inti pokoknya. Nah, Dahlia berarti sekarang yang berhasil mendapatkan nilai plus untuk pagi ini, guys. Yang lain dapat ya, tapi Dahlia paling tinggi kayak nilai plusnya. Itu ketika jumlah uang beredar itu banyak, tingkat inflasi itu tinggi kan? Nah, jadi cara pemerintah supaya menarik jumlah uang yang beredar di masyarakat tersebut, supaya nggak banyak lagi yang beredar di masyarakat jumlah uang yang beredar tersebut, dinaikkanlah tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunga itu naik, orang cenderung menabung. Jadi kayak abang, bawa sini lagi uangnya, Kayak kata si bang kan, jadi tertariklah lagi jumlah uang yang beredar di perekonomian tersebut ke dalam bank lagi. Dia tersaving dia lagi. Itu ketika inflasi tinggi. Makanya ketika inflasi tinggi, maka tingkat suku bunga dinaikkan. Supaya yang pertama, orang menabung lebih banyak. Yang kedua, orang yang meminjam uang sedikit. Orang takut dong minjam uang kalau tingkat suku bunganya tinggi. Tingkat pengembaliannya pasti masih tinggi juga berarti. Nah, beda kasus kalau deflasi. Deflasi itu berarti kan perekonomian tuh lesu banget. Orang nggak pada mau beli, orang nggak pada mau ngapa-ngapain, ya kan? Nggak mau beli sesuatu.
perusahaan bangkrut karena nggak ada yang mau beli apa-apa, ya kan? Kan deflasi itu, stagnan dia, malah nggak stagnan lagi, malah mungkin pertumbuhan ekonomi minus karena nggak ada jadi pembelian. Nah, itu baru dibalikin. Kebalikannya ketika deflasi, tingkat suku bunga diturunkan. Gunanya apa? Supaya orang lebih banyak membelanjakan uangnya daripada menabung uangnya. Begitu. Wah, berarti tadi yang berusaha untuk menjawab tadi ada Dahlia. Nah, saya catat di sini. Dahlia plusnya berarti hari ini saya kasih plusnya 2, tambah saya juga bertanya kan. Nah, terus Miftahur Rahmah tadi plusnya 1. Terus siapa tadi yang jawab? Si Ririn ya? Iya, Bu. Ririn plusnya 1. Oke. Jadi gitu ya. Jadi gitu ya, Sally ya. Jadi kenapa tingkat bunga itu hubungannya sama inflasi? Apa? Gimana tingkat suku bunga itu bisa mempengaruhi inflasi? Nanti ada di bab selanjutnya tentang inflasi kita bahas lebih lanjut. Oke, sampai udah selesai pertanyaannya ya? Sudah, Bu. Habis ya. Coba saya yang share screen lagi. Kita tambah sedikit materinya. Mana ya? Nah, ini PowerPoint-nya sudah bisa dilihat di e-learning adik-adik. Kalau misalnya e-learning-nya error, mohon maaf, memang seperti itu. E-learning itu pagi-pagi memang suka ngedet sendiri. Bukan salah kita. Udah bisa kelihatan ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya. Terus satu lagi, di e-learning itu juga sudah ada video-video pembelajaran. Kalau misalnya adik-adik masih kesusahan dalam memahami untuk hari ini atau sering lupa, itu bisa di-play videonya. Itu sudah saya pilihkan video yang sangat relate dengan materi kita pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke keseimbangan ekonomi 2 sektor. Tolong disiapkan lagi bukunya, kalau ada keyword, poin-poin yang penting dicatat, karena manusia itu gudangnya lupa. Oke ya. Nah, hari ini kita membahasnya tentang ini, ciri-ciri konsumsi dan tabungan rumah tangga, fungsi konsumsi, faktor-faktor yang menentukan konsumsi, investasi dan fungsi investasi, faktor yang mempengaruhi tingkat investasi, dan penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Ini sebenarnya adalah set untuk 2 pertemuan. Kalau nggak salah ya, coba saya cek dulu. Jika di sini ada multiplier effect, berarti kita sambung ke minggu depan. Sebentar. Ada nggak ya sini multiplier effect? Oh, nggak ada. Ada. Berarti kita nggak sampai ke multiplier effect. Berarti minggu depan kelompok 3 ngapain? Tentang apa lagi? Keseimbangannya ya? Menghitung keseimbangannya berarti lagi ya? Mana kelompok 3? Kelompok 3 berarti kalau misalnya sekarang kelompok 2 sudah masuk ke mana ya? Mana dari buku? Kalau sekarang itu kelompok 2 itu masuk ke persamaan fungsi konsumsi dan tabungan sudah ya. Sudah, berarti besok kelompok masuknya ke keseimbangan perekonomian 2 sektor berarti. Cara menghitung keseimbangannya berarti ya, include sama multiplier effect. Itu banyak grafik, makanya tolong bersumber dari buku, baca bukunya baik-baik. Nah, berarti kita sekarang bahas sampai kelompok 2 bahas dulu. Nah, ini udah tadi kan, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Nah, dia bilang apa? Di sini ada faktor intern, ada faktor eksternnya. Kalau faktor internalnya apa? Ada komposisi rumah tangga. Maksudnya berarti apa nih, Bu? Maksudnya itu berapa orang jumlah orang di rumah tangga tersebut. Lebih banyak mana orang yang di rumah tangganya ada 10 orang daripada orang yang di rumah tangganya cuma ada 3 orang. Satu ibu, satu ayah, satu anak, daripada satu ibu, satu ayah, 8 anak. Banyakan mana? Yang 10 berarti kan? Nah, makanya faktor komposisi rumah tangga itu mempengaruhi. Lalu ada MPC, itu yang tadi marginal propensity to consume, tingkat kecenderungan untuk mengkonsumsi. Lalu ada selera, taste, ada kebiasaan keluarga, dan juga ada besarnya pendapatan. Kalau faktor eksternnya apa? Lingkungan tempat tinggal, kebijakan pemerintah, harga-harga barang, budaya masyarakat, kemajuan iptek, dan pajak. Di antara semua faktor ini yang mau ditanyakan, ada yang nggak paham? Kenapa faktor ini mempengaruhi konsumsi? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Paham, Bu.
Paham? Oke, berarti kita lanjut. Nah, lanjut ke faktor yang mempengaruhi tabungan dan investasi. Kenapa tabungan ini sangat kuat hubungannya dengan investasi? Tabungan, saving, dan investasi ini dia ibarat soulmate adik-adik, dia nggak bisa dipisah. Karena semakin tinggi tingkat tabungan di suatu negara, maka akan mempengaruhi tingkat investasi di negara tersebut. Investasi nggak akan terjadi jika saving nggak ada. Jadi investasi ini muaranya dari saving, dari tabungan. Nah, misalnya gini, kita nabung nih, tabungan itu nantinya kan akan dipinjamkan lagi oleh bank kepada debitur, ya kan? Kepada peminjam uang, ya kan? Peminjam uang itu nanti menggunakan tabungan yang kita yang dipinjamkan oleh bank untuk investasi. Misalnya investasi bikin apa, bikin usaha, misalnya bikin perusahaan. Nah, gitu. Makanya tabungan ini dia dekat hubungannya dengan investasi. Nah, apa-apa aja yang mempengaruhi tingkat tabungan dan investasi? Ada kalau tabungan itu ada pendapatan yang diterima, ada MPS, ada tingkat suku bunga, itu bisa dijelaskan. Kalau investasi apa yang mempengaruhinya? Sama, tingkat suku bunga, ada tingkat daya dukung beli masyarakat, ada MAC ataupun marginal effectivity of capital, kemampuan modal untuk menghasilkan laba maksudnya. Di sini ada yang tanyakan, kayaknya juga udah paham ya, ngerti lah. Lalu ada analisis keseimbangan ekonomi dua sektor, maka pendapatan nasional akan dipengaruhi dua faktor. Yang pertama ada konsumsi dan tabungan. Bentar, di sini nggak ada dimasukinnya, saya lupa. Oh, nggak ada dimasukinnya circular flow-nya. Coba kita lihat dulu, circular flow-nya seperti apa ya. Perekonomian dua sektor itu seperti apa ya? Tadi kan udah dibahas sama kelompok. Coba saya share lagi yang lain. Bentar. Oh, mana? Ini ya. Yang ini kelihatan nggak screen saya? Coba saya stop share dulu deh. Nah, ini kelihatan ya. Ini bentuk circular flow atau diagram dari perekonomian dua sektor. Nah, maksudnya di sini adalah hiraukan yang tanpa tabungannya. Kalau yang pakai tabungan mana nih? Nggak ada di sini. Atau yang dari kelompok tadi ada nggak diagramnya kira-kira? Ini aja deh, nggak apa-apa yang ini aja. Ini bentuk diagram dari perekonomian dua sektor. Nah, masuk tadi kenapa dia dibilang hanya perekonomian sederhana ataupun tertutup? Karena ya cuma ada sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang ada di perekonomian ini. Nah, di sini diagramnya seperti ini. Ini kan udah sering dilihat kalau misalnya adik-adik ini dulu pernah belajar ekonomi dan ingat pelajarannya, ini bukan hal yang baru bagi adik-adik lagi. Di sini tugas rumah tangga apa? Rumah tangga di sini sebagai penyedia jasa faktor produksi. Apa yang disediakannya? Apa aja yang disediakan oleh si rumah tangga? Apa aja sumber daya alam, modal, dan skill, Bu. Nah, sumber daya alam, sumber daya manusia. Oh, sumber daya alam? Oh ya, sumber daya alam, sumber daya, maksudnya yang diolah ya. Sumber daya alam, sumber daya manusia, skill. Ya kan? Nah, ya, Bu. Itu yang dijual oleh si rumah tangga ke sektor perusahaan. Ya kan? Berarti si rumah tangga ini dia pemilik faktor produksi. Faktor produksi inilah yang nanti akan dijualkannya kepada sektor perusahaan. Kalau masih ingat, benar yang tadi faktor produksi itu apa aja? Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, ada modal, ada skill, ada teknologi. Itu yang dimiliki oleh rumah tangga. Nanti itu ditawarkan kepada si perusahaan. Perusahaan menggunakan sumber daya alam, sumber daya manusia, skill dari si rumah tangga untuk si perusahaan berproduksi menghasilkan barang. Iya kan? Karena kan kalau perusahaan, kalau dia mau bikin satu barang, maka dia butuh bahan baku, dia butuh tenaga kerja, ya kan? Nah, jadi digunakan oleh si perusahaan. Sehingga balas jasa yang diberikan oleh si perusahaan ke rumah tangga apa? Pembayaran pendapatan uang untuk jasa faktor produksi apa aja? Yang kemarin tadi, yang kemarin itu kita bahas WNIP.
ada wage itu sebagai balas jasa dari gaji, kan gaji ya, yaitu gaji itu sebagai balas jasa dari perusahaan untuk sumber daya manusia yang digunakan dari sektor rumah tangga. Ada rent itu rental, mungkin saja si perusahaan ini untuk menyewa tanah dari yang punya dari pemilik rumah tangga. Lalu ada kalau profit itu laba yang nggak masuk ya. Kalau interest itu tingkat suku bunga kemarin ya. Nah, jadi itu dia untuk sirkular yang pertama. Lalu nanti setelah sektor perusahaan ini nanti memberikan balas jasa kepada sektor rumah tangga dalam bentuk gaji dan juga mungkin rental, nanti rumah tangga kan dapat penghasilan tuh, dapat Y dia kan, dapat uang dia. Uang tersebut nanti digunakan oleh rumah tangga untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh si perusahaan. Nanti kan perusahaan dia bisa menghasilkan sebuah barang nih, output, nanti dijualkannya ke si sektor rumah tangga. Nanti rumah tangga lagi yang beli, rumah tangga nanti kasih duit lagi ke si perusahaan. Perusahaan ngasih barang ke si rumah tangga. Nah, nanti untuk menghasilkan barang lagi, si perusahaan butuh kontribusi dari rumah tangga. Nanti sebagai balas budinya dikasihlah pembayaran jasa atas jasa produksi yang digunakan. Nanti dapat uang lagi, belikan lagi. Jadi gitu aja terus dia. Makanya dia sederhana, tertutup. Dia hanya antara dua saja. Belum ada pemerintah, belum ada masyarakat luar negeri. Sampai sini paham ya, yang dua sektor ya? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Ini Bu. mesti diingat adik-adik, mesti diingat-ingat karena pengalaman saya, dulu saya sebelum jadi dosen kan jadi guru bimbel dulu, jadi guru les dulu, jadi udah pernah lah pengalaman untuk ngajarin anak SMA. Nah, kebetulan alhamdulillahnya itu dikasih anak-anak SMA yang memang jiwa ingin tahunya tuh lebih agak tinggi. Saya tuh ngajar anak-anak, saya kan di Padang ya, stay, jadi ngajarin anak-anak SMA 10, SMA 1, SMA 3 Padang, dan MAN 2 Padang. Itu anak-anaknya terkenal faktor banget, maksudnya tuh tukang tanyo, ini gimana teh, ini dia mengenai teteh kalau kamu di tempat les itu. Ini gimana teh, ini dari mana teh, ini dari mana teh, jadi kritis. Jadi sering pertanyaan tersebut yang terjadi. Sering pertanyaan yang seperti Sally itu terjadi. Teh, kenapa kok tingkat suku bunga itu bisa mempengaruhi inflasi teh? Apa hubungannya teh? Nah, itu mesti jalan logikanya adik-adik. Jadi ini mesti diingat. Karena nanti tahu kan dapat siswa yang pintar misalnya itu tingkat ingin tahunya lebih tinggi daripada anak-anak yang mungkin sekolahnya biasa-biasa aja. Jadi ingat, kalau misalnya bingung ada yang mau ditanyakan silahkan langsung. Bu, belum paham, disanggah aja. Bu, belum paham, boleh. Oke. Kita balik ke slide yang sebelumnya tadi. Mana nih? Sudah kelihatan ya? Nah, ini. Nah, ini kan, ini tadi yang dibahas oleh kelompok. Dalam perekonomian yang sederhana, bahwa pendapatan yang diperoleh digunakan untuk konsumsi dan sisanya ditabung. Dalam persamaannya ditulis Y sama dengan C tambah S. Ini hubungannya antara Y dengan konsumsi dan tabungan. Kalau misalnya Y berhubungan dengan konsumsi dan investasi, maka Y sama dengan C ditambah I. Gue bilang tadi kan, saving ini kuat hubungan sama I. Orang yang punya duit, kalau duitnya duitnya itu dipakai untuk konsumsi, satu lagi kalau nggak ditabung ya untuk diinvestasikan. Nah, ini nggak rempong. Ini katanya apa? Dengan menggunakan prinsip maksimal utility atau memaksimumkan kepuasan, maka setiap pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan habis digunakan. Dana tersebut akan dialokasikan untuk dua hal. Yang pertama untuk konsumsi, yang kedua untuk saving ataupun untuk investasi. Ini gampang juga. Makanya Y sama dengan C tambah S. Ini caranya kan, ini contohnya. Ketika pendapatan orang 0, makanya gitu. Ketika pendapatan 0, pengeluaran akan 125. Karena orang nggak akan mengkonsumsi. Orang pasti akan mengkonsumsi. Caranya bagaimana? Mungkin saja kalau ini dihubungkan dengan saving, berarti dia mesti mengambil tabungannya sebanyak 125. Makanya savingnya minus 125 alias ngutang. Ya kan? Nah, itu dia. Lalu kalau misalnya tingkat pendapatannya 100, ketika pengeluarannya konsumsinya 200, otomatis dia ngutangnya 100 karena lebih besar di konsumsi daripada pendapatan. Makanya tabungannya minus 100 alias ngutang lagi. Nah,
300 pendapatannya, pengeluarannya 275. Berarti kan yang lebih besar antara pendapatan daripada pengeluaran. Berarti sisanya mungkin ditabung sebanyak 25 sampai ke bawah. Ini paham ya logikanya ya? Paham? Saya nggak bisa lihat adik-adik karena lagi share screen, saya nggak bisa ngelihat muka adik-adikku. Jadi saya nanya aja, kalau paham sebut paham Bu, kalau nggak kita Paham, Bu. Paham, Bu. Sip. Lanjutan, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga menggunakan tabungannya untuk melakukan konsumsi. Nah, benar ya? Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Nah, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Disebabkan pendapatan selalu lebih besar daripada pertambahan konsumsi, maka pada akhirnya rumah tangga tidak akan mengorek tabungannya. Nah, tetapi ya balik lagi ini benar ya, kenaikan pendapatan pasti akan menaikkan pengeluaran konsumsi. Jarang orang yang ketika pendapatannya naik malah savingnya naik. Pasti konsumsinya yang naik. Sama lah kayak adik-adik misalnya dikasih orang tua duit. Bulan sekarang itu dikasih uang 1 juta misalnya kan. Oke, habis. Nah, tiba-tiba mamanya nelfon, papanya nelfon. Nah, bulan depan alhamdulillah papa mama dapat duit rezeki yang lebih. Bulan depan nanti dilebihkan duitnya ya jadi 2 juta. Kira-kira adik-adik, wah 2 juta guys, dapat alhamdulillah bulan besok dapat 2 juta. Pasti mikirnya mau beli apa ya? Pasti gitu langsung. Nggak ada yang bilang mau nabung apa ya? Nggak mau nabung berapa ya? Nggak ada itu. Pasti udah mau beli apa ya? Belum duitnya diterima di tangan, udah tahu mau beli apa. Oh besok beliku lah. Pada habis. Oh besok mau coba inilah. Ini kayaknya besok coba makan di sinilah. Di sini baru buka tempatnya. Pasti gitu kan? Nggak ada pasti. Wah 2 juta, iya Pak, nanti adik tabung ya Pak, setengahnya sejutanya tabung aja Pak. Adik udah cukup kok Pak dengan 1 juta yang kemarin itu nggak ada, jarang sekali orang seperti itu. Apalagi kalau duitnya masih dikasih. Beda kalau mungkin duitnya itu, kalau misalnya dia sudah kerja sendiri. Kalau udah kerja, cari duit sendiri, tahu susahnya kerja itu seperti apa, mungkin ada berpikir. Tapi saya pun jujur, ketika saya dapat duit yang lebih banyak, pasti mikirnya mau beli apa, bukan mau nabungnya berapa. Jarang untuk menambah tabungan itu jarang sekali. Itu memang tabiatnya manusia, apalagi perempuan. Oke ya. Lalu ada kecenderungan mengkonsumsi atau yang tadi atau yang disebut dengan MPC dan APC. Ada 2, ada MPC, ada APC. Apa tuh MPC? Itu perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Gini, kenapa di perekonomian 2 sektor, Y itu diibaratkan dengan YD. Ingat ya, ketika di pendapatan di aliran 2 sektor, Y itu selalu bukan selalu sih dikatakan sebagai pendapatan disposable, YD, D-nya kecil. Nanti kalau misalnya adik-adik pindah ke perekonomian 4 sektor, Y-nya itu Y besar sendiri, Y yang berdiri sendiri, bukan lagi Y disposable, tapi Y pendapatan nasional. Kenapa di perekonomian 2 sektor itu dibilang Y disposable? Karena kita baru hanya sebatas rumah tangga dan produsen. Belum ada lagi yang lain, masih sederhana. Makanya Y yang diperoleh oleh si rumah tangga itu memang Y disposable atau Y yang memang digunakan untuk konsumsi atau Y untuk saving, bukan Y untuk yang lain-lain, belum lagi untuk yang lain-lain. Makanya dia YD, baru YD karena ya belum kita hitung buat ngitung pajak, buat ngekspor, buat ngimpor, belum lagi. Baru sebatas rumah tangga dan produsen saja baru. Makanya dia disebut dengan YD. Nah, tuh. Terus kalau APC apa? Yaitu tingkat konsumsi atau C dibagi dengan YD tersebut. Maksud dari delta itu paham ya? Delta Y, kan rumusnya nanti kan delta Y per, kalau MPC itu delta Y per delta C. Maaf, kalau kebalik. Nih, kalau MPC itu kan delta C per delta YD. Delta ini maksudnya paham ya? Perubahan, selisih. Perubahan yang terjadi antara konsumsi. Nanti ada rumusnya, nanti saya jelaskan. Sebentar. Udah ada berbunyi. Mana HP yang berbunyi inilah. Sebentar ya. Nah,
Nanti kita lihat yang di contoh rumus. Ini yang katanya apa? Ini di consumption function. Nah, ini dilihat saja. Ini C sama dengan C tambah CY. C itu lebih besar dari 0. 0 itu lebih besar dari C kecil atau lebih besar dari 1. Apa itu C kecil? Ini dia marginal persen untuk konsum ataupun yang B tadi, BY. Dihitung dengan B kecil. Dia bisa B, bisa C kecil. Diasumsikan untuk BY untuk MPC. Nah, ini MPC rumusnya. Nah, ini bentuk grafiknya. Emang sih bahasa Inggris. Dipahami aja nih, ini C, ini Y. Nah, APC itu di mana nih? Makanya dia APC 1, makanya dia ada kayak gini kan, 1 katanya kan. 1. Ini maksudnya adalah perubahan. Delta yang adanya itu di perubahan. Makanya ini 1, makanya dia bikin segitiga. Segitiga nih. Apa sih siku-siku? Nah, dia ngelihat kayak ada perubahan, ada delta di sana. Kayak gitu. Nah, ini contoh soalnya, contoh MPC dan MPS. Nah, gimana nih memperbesarnya ya? Nah, nih, kasus MPC tetap. Nah, ini ngitung MPC-nya gimana, yuk? Kenapa dia dapatnya 0,75? Ngitungin MPC-nya gimana? Kenapa dia bisa dapat 0,75 gimana? Gimana cara ngitungnya? Kenapa dia bisa dapatnya 0,75? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa jawab? Kan nih MPC-nya masukin rumus dong. Rumus tadi apa rumusnya? Jadi rumusnya gimana? Woi, tadi rumusnya gimana guys? Woi. Kenapa dia bisa 0,75? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa nggak? Masukin rumus. Kenapa dia PC ini 1,5? Tadi rumus PC apa? Ibu. Ya. Itu tuh yang 0,75 itu didapat dari delta C, yaitu yang 450 dikurang 300, kan hasilnya 150. Ya, terus? Kemudian yang rumus yang bagian di possible income, pendapatan disposable-nya dari yang 400 dikurang 200. Jadinya? Hasilnya 200. Jadi kalau dimasukkan ke rumus, yaitu 150 dibagi 200, hasilnya 0,75. Benar, namanya siapa? Widya Fitria. Nah, benar itu dia. Berarti Widya paham. Widya Fitri. Berarti Widya Fitri hanya juga dapat nilai +1. Widya Fitri. Tereng, udah ada saya tulis nih. Nah, benar ya. Jadi gitu sering hitungnya. Delta itu ya gitu tadi. Delta C itu yang mana? Selisih dari 450 dikurangi 300. Nah, coret aja lagi. Nah, ini ya, dikurangi dia dulu nih. Dapatlah ini dia berapa? 150. Kenapa lah laptop saya nih ya? Bentar. Pikirin penanya dulu. Andai laptop saya bisa pakai stylus pen, pasti enak nih. Ini stylus pennya kebesaran nih, 150. Nah kan kebesaran tuh. Gimana kita mau ngando ini? Ando. Deh, Anda kan punya pena saya kan? Nah, 150 di sini. Iya kan? 150. Selisihnya kan? Lalu 400 dikurangi 200 berapa guys? Dapatnya 200. Nah, 200. Jadi MPC tadi rumusnya apa? MPC sama dengan MPC itu MPC deh. Allah gini ya Allah. Kenapa lah ini MPC tulisannya jelek banget? MPC itu tadi apa?
sama dengan delta Y-nya berapa guys? 100. Delta C berapa? 150. 50. 150 ya guys, dibagi 2. 200. Nah, tuh dapatnya tadi berapa dia? 0,75. 0,75 nih. Nah, dari situ tuh dapatnya tuh. Berlaku sebaliknya. Yang 0,75 ini dari mana datangnya? Berarti di gini lagi dia berarti tuh. Nah, yang ini dari mana, Bu? Sama juga dari sini. Nah, tuh gitu. Paham ya? Nah, kalau APC? Kalau APC? Apa yang bisa APC? Ya gampang kalau APC. Kan nggak pakai detail-detail lagi. Tadi rumus APC itu apa? C per Y. Y. Iya kan? C-nya berapa? 300. Kita 300. 300. Dibagi berapa? 200. Berapa hasilnya? 1,5. Benar, 1,5 hasilnya. Iya, Bu. Cobain. 300 dibagi 200. Dapatnya 1,5. Gitu. Paham ya? Paham, Bu. Ada pertanyaan di sini? Aman ya? Nah, jadi gitu cara nyari MPC dan MPS. MPS nanti juga gitu caranya. Pokoknya ngikutin aja yang di rumus. Nah, oke. Ini budget constraint. Ini nggak usah terlalu dikedik. Ini lebih ke teori makrolanjutan ini sebenarnya. Daripada bingung. Nah, ini yang MPS. Nah, sama kan? Bedanya kita cuma tinggal ganti kalau tadi itu yang diambilnya C, yang sekarang diambilnya yang S-nya, saving-nya. Ini juga sama nanti kasusnya berarti. Caranya berarti berapa? Caranya berarti gimana? Cari selisih dari tabungannya. Nah, kita selisihnya. Ini segini berapa? Ini segini berapa untuk nyari si MPS. Kalau untuk nyari APS berarti min 100 ini kita bagi dengan 200. Nah, paham ya? Insya Allah paham. Lanjut ke sini. Nih, ini apa lagi nih? Nah, ini dia. Yang perlu diingat, rumusnya yang paling penting adalah MPC dan MPS ini selalu satu kalau ditambah yang dikedik. MPC ditambah MPS sama dengan 1. MPC ini kalau di rumus Y sama dengan A tambah BY tambah BY BY kan pakai papan tulis nih enak nih guys. Nah kan, nah si B ini sama dengan MPC. Paham ya? Nah, B itu adalah si MPC. MPC itu adalah si B. Kalau di rumus saving, Y sama dengan min A ditambah apa? Ditambah apa? Min A tambah apa? Ayo rumusnya. Y sama dengan rumus saving. 1 kurang B. 1 kurang B. 1 kurang B kali Y. Ya kan? Nah, benar. 1 kali kurang B dikali Y. Ya kan? Nah, B yang di sini dia tetap sebagai MPC. Ingat, tetap sebagai MPC dia. Nah, tetapi 1 dikurang B ini namanya MPS. Maafkan ya guys. Iya Bu, Anda apa-apa Bu. Nah, paham ya? Ingat, kalau di rumus Y sama dengan A tambah BY, B yang di sini itu dia berlaku sebagai MPC. Di rumus saving Y sama dengan min A tambah 1 kurang BY, B-nya ini kemana-mana tetap sebagai MPS. MPC-nya mana? MPC. MPS-nya mana, Bu? 1 dikurang B. Karena balik lagi ke rumus tadi. MPC tambah MPS sama dengan 1. Jadi kalau B-nya itu 0,75, berapa MPS-nya? 0,25. Paham ya? Nah,
Sama juga dengan APC tambah APS, tapi kita lebih sering makainya yang ini. Yang ini nih. Ya. Nah, sampai situ paham? Ada pertanyaan? Paham, Bu. Jangan lupa catat ya. Nah, tuh. Nah, ini gimana cara ngitungnya? Ya gampang. Nah, ini kan disposable-nya tadi Y, MPC, MPS. Nah, carilah. Kalau misalnya MPC-nya diketahui, MPC-nya aja deh. Kalau udah diketahui MPC-nya, nih MPS-nya pasti diketahui. Tinggal kurangin 1. Ya kan? Dapatlah ini dia MPS-nya. Karena ini mesti 1 dia kan. Nah, nyari MPC-nya berapa? Ya sama kayak tadi, nggak ada yang berbeda. Asalkan pokoknya udah diketahui 1 MPC, MPS-nya nggak tahu berapa, atau kebalikannya, MPC-nya yang nggak tahu berapa, MPS-nya tahu, tinggal dikurangi 1 aja. Paham ya? Nah, ini kalau dibalik gimana? Rumusnya nih, MPC tambah MPS sama dengan 1. Kalau kita mau cari MPC, rumusnya gimana? MPC sama dengan kalau dari sini ya, kita turunkan jadi berapa? Gimana dia? Sama dengan 1 dikurangi MPS. Ya kan? Iya. MPS. Dari MPS bagaimana, guys? Ya sama. Dibalik 1 dikurangi MPC. Tapi ingat yang tadi kelompok bilang, MPC tidak akan pernah lebih rendah daripada MPS. Karena orang lebih cenderung untuk mengkonsumsi daripada orang menabung. Bisa paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi sebenarnya makronya malah pakai apa tulis, guys. Hapus tulisan besar sekali kan. Nah, Ibu bisa berkreasi di sana. Pakai warna merah, warna biru, pakai warna hitam. Nah, itu lebih enak. Ini keseimbangan kayaknya besok ya. Ini kayaknya punya enggak ya. Ini keseimbangan ekonomi 2 sektor rumah tangga. Nah, ini bisa dibaca fungsi tabungan dan konsumsi bisa dibaca. Ini yang tadi ya. Ini dijelaskan. Nah, ini tadi Ibu bilang tadi nih. Ini kan bentuk kurva tabel dari keseimbangan dalam pendapatan nasional dan keseimbangan di mana 2 sektor Y sama dengan C tambah S. Ya kan? Nah, karena itu tadi bagaimanapun pendapatan itu walaupun dia 0, konsumsi akan tetap 90. Mau dia ngaruk tabungannya kan kalau minus 90 berarti dia ngambil tabungannya dong, ataupun dia harus ngutang. Dia namanya utang, UTG. Utang, dia ngutang kan? Nah, makanya di dalam kalau misalnya kita jadikan ini sebagai sebuah grafik, kan gampang, tinggal tarik. Kalau misalnya ini adalah Y, ini adalah C, jika yang garis yang horizontal vertikal ini adalah C, sedangkan ini adalah yang Y, atau tadi YD kita sebut, nah, kan tinggal diambil garisnya. Nah, ini ketika C-nya 0, ketika Y-nya 0, C-nya 90. Gampang. Ketika C-nya itu 0, Y-nya 90. Ya kan? Nah, jadi gampang. Ditarik aja nanti garisnya. Makanya dia akan menjadi garis-garis yang seperti ini. Nah, makanya gue bilang garis dari fungsi C ataupun C itu dia akan bermulai dari 90. Nggak mungkin dari 0 karena orang nggak ada yang konsumsinya 0 kecuali dia udah mati. Mati pun masih konsumsinya apa? Kain kafan, Bu. Sampai lebih hari-hari bisu ala busuk main itu bisu mungkin baru dia tidak udah jadi tulang belulang, dia mungkin baru itu pun kadang kalau dia dia dikuburin di TPU yang berbayar kan juga masih mengeluarkan uang dia, kecuali mungkin di tanah kaum misalnya, iya kan? Nah, tapi kalau untuk fungsi untuk Y dia dimulai dari angka 0. Nah, sampai sini paham ya? Paham? Paham, Bu. Untuk Rin mau nanya, Bu. Boleh, yang mana yang mau tanya, Rin? Itu yang di sudut itu kayak 45 derajat tuh ukurannya atau gimana, Bu?
Apa bisa? Sudut. Jadi fungsi Y ini dia akan membentuk sudut 45 derajat bentuk kurvanya. Bagaimana bentuk kurva? Bagaimana bentuk grafik Y sama dengan C? Tarik garis dari 0 sampai ke atas yang membentuk sudut 45 derajat. Maka dia disebut dengan grafik Y sama dengan C. Itu maksudnya. Berarti sudutnya itu emang 45 derajat, Iya. Bu? Iya. Oh, berarti. Selalu seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi? Kalau dari mati buat titik-titik kok, Bu, sambungan saya yang tadi. Nah, ini kan ada ini nih. Nah, ya kan? Nah, coba disambungin. Pasti dia begini nanti. Oke ya? Paham ya? Oke. Kita lanjut. Bu, clear dulu. Clear. Nanti soal tugasnya nanti ada menggambar grafik ini, makanya Bu jelaskan. Nah, Bu. Ya, Bu, apalagi? Siapa lagi bisa yang dijelaskan penjelasan grafiknya, Bu? Soalnya pas di sini Rin kurang paham, bukan kurang paham, memang nggak paham cara bikin grafiknya gitu, Bu. Ya, gampang, sayang. Maka tadi aku bilang kan, kita anggap konsumsi. Berarti ini kan konsumsi. Berarti yang harus horizontal vertikalnya yang C berarti kan? Iya, Bu. Yang Konsumsi. ini apa? YD berarti kan? Nah, ya kan? Nah, Iya, Bu. tarik aja garisnya. Nah, tuh. Ketika dia pendapatannya Y-nya itu 0, konsumsinya itu 90. Ini kan baru fungsi konsumsi, baru masuk saving ya. Masih konsumsi ya. Nah, Iya, ambil Bu. garis. Ketika misalnya Y-nya itu 0, kan sini nih, konsumsinya 90. Berarti siko lah awal muasal dari si fungsi C. Ya kan? Nah, Iya, Bu. lihat lagi. Ini siapa lagi yang masak mie di rumah kan? Harum mie rebus. Lapar. Nah, nih, kalau misalnya Y-nya 120, konsumsinya 180. Ini kan karena grafiknya ini kan udah jadi gitu ya. Jadi kita susah narik garis. Coba lihat yang ini. Ini berarti asumsinya apa? Ketika konsumsinya kira-kira berapa nih? 250 ya. Coba kita lihat. 240 berarti. C-nya 270, konsumsinya 240 ya kan? Benar nggak sih? Ketika Y-nya ini 240, C-nya 270. Berarti ini 270, anggap ini 27. Di sini yang 270 kan? Di sini 270. Bener nggak sih? Deh, angko 7. Sebentar bantu-bantu aja nih, ya Allah. 270. Ini ganti laptop nih kayaknya nih, 270. Konsumsi 270, pendapatannya isinya 240. Berarti di sini diasumsikan sebagai 240 nih kayaknya nih di sini. Tuh. Nah, nanti ditarik garisnya lagi. Sampai ke sini. Sampai nanti misalnya nih mana di sini tuh. Sampai misalnya nih Y-nya 960, ada nggak Y? Atau Y-nya 960 nggak ada sini ya. Y-nya 600 ada nggak sini? Nah, Y-nya 600. Y 600. Nah, ada kan? Y-nya 600, konsumsinya 540. Berarti Y-nya berarti di sini 600. Kita asumsikan 540-nya mana sini? Sini kan? Ini nggak 400 nih kayaknya nih. Enggak kan? Ini nggak bisa ditarik undo. Berarti ini C-nya ini di atas ini di atas 400 harusnya nih. Maklum orang bikin grafik ya guys. Ini kan grafiknya dibikin juga ya. Nah, anggap ini 5, anggap kok agak tinggi skete Nah, di sikonya berarti itu 5 4, di sini 540-nya. Tereng. Jadi gitu. Paham ya? Kalau bikin grafiknya gitu aja, nggak susah bikin grafiknya. Oke, kita lanjut. Makasih. Nanti kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, kan nanti ada video yang Bu kirimkan di e-learning. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, itu bisa ditanyakan lagi. Makanya Ibu prefer, makanya ada buku. Kalau buku kan enak jelasinnya itu. Gampang kalau misalnya di buku lihat tabel ini misalnya kan Ibu nggak perlu menggambar gambar-gambar garis ngetik gretek sebenarnya kan, nah nggak perlu.
Oke. Jadi menjelaskannya pun lebih gampang. Oke. Kita lanjut. Ini sama, fungsi tabungan tadi juga sama. Kenapa dia minus 90 tadi? Karena dia ngambil tabungannya 90. Ya kan? Nah, itu tadi dia. Kenapa dia jadi minus 90. Oke, ini persamaan matematisnya tadi. Ini sudah dijelaskan tadi ya sama kelompok sedikit ya. Udah kan? Nah, jadi bukan perkara yang susah lagi. Itu aja rumusnya. C, konstitusi barengan A tambah BY. Kalau tabungan min A tambah 1 kurang BY. Ini contoh perhitungannya. Tadi juga kelompok sudah menjelaskan. Ini penentu-penentu dalam konsumsi. Tabungan dan konsumsi. Sampai di sini. Ini besok bahasan dari kelompok selanjutnya. Sampai ke multiplier effect. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Guys? Paham sampai di sini? Memang rempong, memang rumit. Makanya saya suruh adik-adik itu beli buku. Baca buku. Nah, jadi dininoan kan, oh dari situ tibunya. Jadi kalau misalnya ada hal yang nggak paham nanti, tanyain, Bu, di buku 121 itu maksudnya ini apa, Bu? Jadi kita nyambung. Lebih gampang untuk menyambungkan materi. Jadi semua langsung serentak buka buku halaman 121. Jadi paham yang dimaksud itu yang dipertanyakan itu apa. Jadi lebih sebentar kita untuk nge-zoom-nya. Oke ya, jadi minggu depan saya harapkan nanti semua punya buku ya. Beli di Shopee. Shopee lagi murah bukunya, nak mahal gitu. Atau minjam ke tetangga, mungkin ada kakak kelasnya, atau kakak kosnya, atau siapanya bukunya. Bukunya benar, buku yang tadi malam di-share sama temannya yang di grup. Kayak, Bu, yang ini bukunya, Bu, iya mau kami jawab. Nah, yang itu loh, yang kemarin di grup, nah itu bukunya. Oke ya, sampai di sini pertanyaan? Enggak, udah 9:30, udah kelamaan nih kita nge-zoom-nya sebenarnya. Bu. Paham ya? Ya, Bunga. Absennya di Zoom aja, Bu. Yang di learning nggak bisa, Bu. Kalau e-learning-nya down, nggak usah sayang. Di sini aja. Udah Ibu ambil absennya. Oke ya. Nah, jangan lupa Ibu selalu mengingatkan di learning itu ada forum diskusi. Jadi kalau ada pertanyaan yang lainnya, tolong bertanya di kolom diskusi, nanti kelompok bisa melihat nanti. Kalau misalnya ada yang bertanya, tolong jawab di kolom diskusi. Oke ya? Sip ya? Oke, berarti kelompok 3 minggu depan melanjutkan penjelasan dari kelompok 2 hari ini. Oke, terima kasih adik-adik untuk kehadirannya hari ini. Semoga materinya sampai ya, karena saya takutnya makro ini nggak sampai. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh nanti tanyakan langsung di grup. Jangan cek pribadi. Lalu tugas nanti akan menyusul, nanti akan saya kirimkan, saya rancang dulu tugasnya. Nanti kalau sampai zuhur seperti biasa, kalau sampai zuhur saya nggak lupa untuk mengirimkan tugas, tolong diingatkan. Tugasnya paling cuma 1 soal aja. 1 soal saja untuk melihat adik-adik itu paham atau enggak tentang materi kita pada hari ini. Oke ya, nanti jangan lupa saya diingatkan. Terima kasih adik-adik atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita aplaus untuk kelompok 2 yang sudah berhasil menampilkan materi hari ini. Terima kasih kelompok 2. Oke, terima kasih juga pada teman-teman sudah bertanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu semuanya. Saya end meeting ya. Iya, Bu. Ibu. Mana nih? Ini laptopnya udah jadul nih. Dia minta ganti nih. Gantinya mau yang bisa ditulis-tulis gitu loh layarnya. Tapi itu mahal harganya. 15 juta. Wow, laptop apa itu? Oke, dadah. Sehat-sehat ya. Bye-bye. Bye-bye.